Hi everyone, my name is Edvan Ardiansyah Pratomo. Saya sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, lalu di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Jadi saya akan menjelaskan bab 4 dari psikologi olahraga, yaitu profil kepribadian dalam aktivitas olahraga. Seperti yang kita ketahui, penampilan seorang atlet merupakan suatu gambaran dari ekspresi kepribadiannya. Sejumlah karakteristik psikologis termanifestasikan dalam penampilannya, seperti inteligensi, departemen, konsentrasi, kecemasan, dan lain-lain. Pada bagian A, pengertian, batasan, dan karakteristik kepribadian. Pada awalnya, konsep kepribadian yang dalam bahasa Inggris disebut personality perkembangan di kalangan masyarakat awam. Kepribadian ini salah satu adalah arti sebagai tingkah laku yang ditetapkan ke lingkungan sosial. Dalam perkembangannya, kepribadian menjadi istilah ilmiah dalam ranah kajian psikologi yang pengertiannya berkembang menjadi lebih bersifat internal, sesuatu yang relatif bersifat permanen, menuntun, mengarahkan, dan mengorganisasi semua aktivitas manusia. Namun sampai sekarang itu belum ada pengertian kepribadian yang mendapat pengakuan luas di lingkungan ahli kepribadian. Berikut ada 4 kepribadian dalam karakteristik manusia atau atlet, yaitu yang pertama adalah kepribadian yang bersifat menetap, yang artinya kepribadian ini adalah suatu sifat individu yang bersifat tetap, tidak mudah berubah sepanjang waktu. Walaupun terjadi perubahan, biasanya bersifat gradual dan karena merespons suatu kejadian yang di luar biasanya. Yang kedua, ada kepribadian yang bersifat umum. Dalam hal ini, kepribadian dipergunakan untuk menggambarkan sifat umum seseorang dalam hal pikiran dan perasaan yang secara sistemik berpengaruh terhadap keseluruhan tingkah lakunya. Lalu yang ketiga, kepribadian yang bersifat khusus atau khas. Dalam arti kepribadian ini menunjukkan kepada sifat individu yang unik dan membedakannya dengan orang lain, atau menggambarkan bagaimana seseorang berbeda dengan orang lain. Lalu yang keempat adalah kepribadian yang bersifat kesatuan. Kepribadian ini adalah salah satu dalam hal menggambarkan diri individu sebagai sebuah unit tunggal, struktur yang membentuk kesatuan organisasi dinamik dalam individu. Di sini ada 3 teori utama tentang kepribadian, yaitu yang pertama adalah teori psikodinamik, lalu yang kedua adalah teori sifat, yang ketiga ada teori belajar sosial. Yang pertama ini ada teori psikodinamik, yaitu dikembangkan pertama kalinya itu oleh Sigmund Freud pada tahun 1933. Teori ini sering disebut dengan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini merupakan teori yang paling sering komprehensif di antara teori-teori kepribadian lainnya. Teori ini didasari terutama pada analisis diri dan observasi klinis yang dilakukan secara meluas terhadap para penderita penyakit neurotik. Ada 2 penekanan pokok pada teori di dalamnya berkaitan dengan kepribadian, yaitu pengetesan secara dalam terhadap keseluruhan kepribadian individu dan penekanan pada motif-motif yang tidak didasari. Yang kedua ada teori belajar sosial. Teori ini berunjuk pada teori belajar yang diuraikan oleh Carl Jung pada tahun 1943. Menurut teori belajar sosial, menampilkan seseorang diartikan sebagai sebuah fungsi dari pengalaman individu dan lingkungannya. Sesuai dengan pengertian ini, sesungguhnya menurut teori belajar sosial ada interaksi timbal balik antara faktor kepribadian atau pengalaman individu, lingkungan, dan tingkah laku dalam kaitan dengan kepribadiannya. Hubungan saling mempengaruhi antara 3 faktor tersebut merupakan proses
yang membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya Bandura, Alvesol 2004, Armour 2016 mengemukakan 4 proses penting agar belajar melalui observasi dapat terjadi, yaitu berbagai hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ini ada perhatian atau attention. Sebelumnya melakukan peniruan, observer harus memperhatikan dengan saksama gerakan yang dilakukan oleh model. Lalu yang kedua ada retensi atau retention. Sebelum melakukan peniruan, observer harus mengingatkan apa yang dilakukan model. Oleh karena itu, gerakan yang ditampilkan model harus disimbolisasikan oleh dalam ingatan. Lalu yang ketiga peniruan tingkah laku model atau motor reproduction. Setelah kedua proses dilakukan, proses berikutnya ini adalah observer melakukan gerakan yang dilakukan oleh model. Proses ini sebenarnya merupakan proses pengubahan gambar mental atau pikiran menjadi tingkah laku. Lalu yang keempat ada motivasi dan penguatan atau disebut dengan motivation and reflection. Proses belajar ini tidak akan terjadi jika individu tidak memiliki motivasi dalam proses pembelajaran. Individu tersebut tidak termotivasi. Yang ketiga ada teori sifat. Teori sifat dikembangkan pertama kalinya oleh Gordon Allport, dan dalam perkembangan ini muncul ahli-ahli lain. Teori ini bersifat lebih ke pembahasan tentang prediksi atau ramalan-ramalan tentang keberhasilan seseorang dalam bidang tertentu, atau penempatan orang yang tepatnya itu ditempatkan yang tepat pula. Ya, itu paparan singkat bab 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.